Assalamualaikum sahabat karunia kaya semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sudah sampai saat ini. Pastinya kita semua akan sukses bersama ilmu RDAY. Nah, hari ini kita mau ajarin ilmu setan. Kebetulan ini pakarnya. Ayo. Tepuk tangan dulu dong untuk set. Baik Bapak Ibu sekalian, siap menjadi anggotanya setan? Iya Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu hajatnya setan yang direstui, diizini, dan dikabulkan oleh Allah. Apa doanya setan? Mau mempunyai jamaah yang sebanyak-banyaknya. Itu hajatnya setan kan? Apa kata setan? Izinkan aku Allah, beri kesempatan saya untuk menjadikan anak cucu Adam semuanya menjadi anggota saya, menjadi member saya, menjadi klien saya, menjadi follower saya, menjadi jadi menjadi downline saya. Diizinin nggak oleh Allah? Diizini, iya, silahkan. Semangatnya setan berjanji kepada Allah, saya akan marketingi anak cucu Adam supaya menjadi downline saya, akan saya datangi dari arah manapun juga, dari arah depan, arah belakang, arah kiri dan arah kanan, sampai mereka ikut menjadi anggota saya. Silahkan. Yang kedua, apa? Akan dijadikan selalu bersyukurnya, akan dijadikan selalu ingatnya itu atas jasa-jasanya setan. Jadi akan sedikit bagi anak cucu Adam, ini anak cucu Adam, anak cucu setan, itu bersyukur kepada Allah. Jadi kita tidak bersyukur kepada Allah, tapi kita selalu ingat jasa-jasanya setan. Itu maunya setan, hajatnya setan. Hajat yang utama setan apa? Yang utama dan pertama diajukan setan kepada Allah seperti hajat Bapak Ibu sekalian, beri umur panjang saya. Tapi ekstrim, kalau Bapak Ibu hajat umur panjangnya umur panjang. Paling 100 tahun sudah hebat, 115 tahun, 120 tahun sudah terkenal. 100 tahun udah nggak ngaceng. Kalau setan 100 tahun masih ngaceng. Masih produktif. Bapak tadi umur berapa Pak yang nggak ngaceng? Hah? 59. 69. Tuh 69 udah nggak ngaceng. Kalau setan masih keras-keras ya Pak. Ya, jadi hajatnya ekstrim. Sampai kapan dihajatkan setan umurnya? Sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat. Beranak pinak terus dia. Ada hajatnya setan yang utama, ada 3 hal itu. Itu semua dikabulkan oleh Allah enggak? Dikabulkan. Padahal setan itu adalah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, menjadi makhluk yang hina, yang menjadi penghuni neraka. Kenapa kira-kira kok Allah mengabulkan hajatnya setan? Apa kira-kira Ibu? Karena dia legowo, lapang dada, menerima keputusan dan ketetapan yang Allah berikan kepada setan saat itu. Sehingga hajatnya dikabulkan. Bahkan pengikutnya luar biasa, banyak. Salah satunya yang duduk di lantai. Hajatnya dikabulkan. Karena apa? Legowo, menerima apapun ketetapan yang Allah berikan saat sekarang.
kiosnya dibongkar oleh pemerintah, dibangun lagi, alhamdulillah, terima, pasti bisa berjualan yang lebih baik lagi. Warungnya, nasi kuningnya harus diganti nasi biru. Nah. Karena yang makan ke dalamnya warnanya biru. Iya, itu yang karena gurunya bajunya biru. Jadi sepi, kita tetap harus bersyukur. Bergembira, apapun yang senang. ada sekarang itu harus disyukuri, karena itu menjadi hajatnya setan. Tidak mensyukuri nikmat Allah, itu hajat setan. Maka Bapak sekalian, kalau hajat bapak-bapak, ibu-ibu, hajat apapun bentuknya seperti setan tadi sangat ekstrim, ibu pun ekstrim hajatnya, bapak juga ekstrim hajatnya, sakit bisa sehat, harus sehat, yakin setan tidak ada penyakit, sehat terus sampai akhir zaman, Ngacang terus sampai akhir hayat. berarti kawinnya sama Setan. nggak akan letoy-letoy. Jadi yakinnya seperti itu, apa? Umur panjang, sehat. Kalau tidak, ya kita kalah sama Setan. Maka agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun hajat kita, mulai dari sehat, warung mie ayam, warung nasi kuning, warung kelontong, anaknya sehat, semuanya pasti dikabulkan Allah. Kita semangatnya harus nyontoh Setan. Legowonya nyontoh Setan. Wah, itu setannya. Keyakinannya, buletnya, keras keyakinan kita sekeras setan. Makanya Semangat. kita bikin sinetron aja ya. Iya. Judulnya Set. Setan. Semangat berjuangnya, coba, semangat perjuangannya, menggodanya itu luar biasa. Nyari itu downline, nyari pengikutnya. Nyari pengikutnya. Gigih. Semangatnya luar biasa, gigih. Kalau kita, Pak Haji ngajari baca Quran, Lemas. bisa Pak Haji. Baca Quran. Ngantuk Pak Haji. Padahal hajatnya ekstrim, hajatnya maksa. Bapak dan Ibu kalau miara tuyul jam berapa sih kerja tuyul? Jam 00. Bapak dan Ibu kalau miara babi ngepet jam berapa dimulai kerja babi ngepet? Jam 00. Ibu suruh jagain lilin. Nah begitu juga baca Quran kan mulai jam 00. Anggap aja Ibu lagi nyari pesugihan. Cuman bedanya pesugihannya ini bersekutu sama Allah, ini bersekutu sama Setan. ya. Harus gigih. Segigih itu apa namanya? Doktrinnya setan saat itu kepada anak cucunya. Kita berjuang untuk menjadikan anak Adam ini menjadi anggota kita agar dia tertarik, jangan sampai lengah. Datangi dia dari depan. Nggak bisa dari depan, dari belakang. Nggak bisa dari belakang, dari samping kiri. Nggak bisa dari samping kiri, dari samping kanan. Itu tertuang di dalam Quran seperti itu. Kisahnya, semangatnya setan. Nah, maka apa? Semangat kita mencontoh setan. Semangatnya. Jangan kalau menyontoh tetangga kiri kanan pada lemes semua. Nasi kuningnya ndak laku sudah lemes. Iya, harus semangat, harus bersyukur, Bu. Bersyukurnya kenapa kita jual nasi kuning belum laku pagi-pagi, kenapa tidak ada yang laku? Kita karena begitu naruh nasi itu langsung negatif, mikir nanti ada yang beli ndak ya.
Ini jam 7 kok belum ada yang datang ya. Betul, Bu? Ya. Oh, iya. Nah, kita harus bersyukur, Bu. Ada orang yang pengen jualan, tempatnya saja nggak punya. Tempatnya diobrak-abrik pemerintah. Mau jualan nggak punya. Mau jualan nggak punya modal. Mau jualan apa coba? Modalnya nggak ada, tempatnya nggak punya, bingung. Saya jualan apa Pak Haji ya? Nggak ada. Jual apa akhirnya? Jual tenaga. Pikiran ibu-ibu jual alat kelamin. Ya ora payu no. Asuransi inse. Jual. Jadi kalau sudah itu ndak ada, harus semangat kayak setan tadi. Jual tenaga. Semangat tenaga. Apa yang bisa dikerjakan dengan tenaga yang tersisa, kerjakan. Berat nggak bisa, minimal nyapu juga bisa. Jalan dari ujung sana disapu, lama-lama tetap akan ada orang yang ngasih. Pak, kasihan kasih sarapan. Berbuat. Pasti, asal kita berbuat, pasti ada hasil. Berbuat, pasti ada hasil. Itu. Kita masih diberi sehat, diberi nafas. Sekali lagi, kita semangat. Yang dicontoh banyak setan. Apa? Legowonya, semangatnya, perjuangannya, kegigihannya, keyakinannya. Keempat-empatnya ini harus mencontoh setan, berguru kepada setan. Iya, tapi jangan bersekutu sama setan. Kita harus bersekutu sama Allah. Untuk jadi anggota Bapak Ibu sekalian, formulirnya sudah disiapkan. Formulirnya ada di depan Bapak Ibu sekalian itu. Formulir keanggotaan jamaahnya setan. Itu formulir. Coba lihat. Coba dilihat. Di absen oleh setan satu-satu. Ini setannya lagi ngabsen. Jadi kalau itu dicentrang, itu kan formulir yang bisa dicentrang Ibu. Setuju. Gundah banget. Gelisah, iya. Sedih, saya. Murung, gue banget. Mikir, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel. Bikin buat acara besok. Semuanya. Dia di atas. Semuanya kalau itu kita centrang masuk ke dalam hati kita, berarti kita lolos menjadi jamaahnya setan. Karena itu sifat-sifatnya yang diganggukan setan untuk kita ikuti. Maka Pak Haji di RDAY ini itu ditulis bukan untuk dipraktekkan seperti itu, tapi itu menjadi panduan kita yang harus kita buang jauh-jauh, yang harus kita hilangkan. Bisa jadi penyakit jantung Bapak itu sumbernya dari itu. Bisa jadi karena Bapak terbiasa gelisah, sedih, mikir banget, jengkel sama siapapun. Ini yang menyebabkan denyut jantungnya tidak stabil. Nah, maka kalau Bapak seperti setan tadi, legowo, lapang dada, formulirnya tidak diisi, dibuang dari hati Bapak, pasti sehat. Ditambah gimmick-gimmick ilmu kearifan lokal yang diajarkan Pak Haji tadi, pasti sehat. Semangatnya seperti setan. Jadi kalau itu dihilangkan Bapak Ibu sekalian, maka apa yang tertanam di kita? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira, bahagia, sejahtera, riang gembira. Senang-senang isinya. Riang, senyum, tertawa.
Coba tes dulu ketawanya gimana? Ketawanya gimana? Hahaha. Kurang semangat. Sekali lagi. Ketawanya itu. Sekali lagi yang kencang. Ketawa. Nah kayak gitu. Jangan ditahan tertawanya. Terutama mohon maaf Bapak Malang. Lepas. Kalau Bapak nahan pasti sesak. Lepaskan tertawa dengan lepas riang. Plong. Nah, seperti kalau sudah keluar itu kan sudah plong Pak ya. Iya. Iya. Malah tawa. Hah? Astagfirullahaladzim ya. Iya Bu. Iya, pokoknya yang ganjel-ganjel itu begitu keluar sudah lego, puas, lepas, ya lega. Jadi tidak ada yang ganjal. Kalau ganjelnya kelamaan jadi ake. Supaya cepat terkabul harus dijaga atau harus dipeli. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh kita praktekkan, kita masukkan ke dalam hati. Maka yang kita pelihara, apanya yang dipelihara? Yang positif. Yang jelek-jelek tidak boleh dipelihara. Apa Pak? Pelihara. Kalau bukan orang Malang nggak ngerti Pak. Yang ngerti orang Malang aja biasanya. Ya. Kalau positif artinya apa? Ini sebetulnya ilmu dasar dari RDAY yang diajarkan Pak Haji, yang dihajatkan Bapak Ibu semua itu tadi. Rezeki datang sendiri. Uang mengejar kita. Kita duduk, uangnya datang, rezekinya datang. Kuncinya ya ini tadi. Apa? Kita tanam yang baik-baik tadi di dalam hati kita. Seperti kita menanam bunga di hati kita. Ini tertanam. Bunga semerbak harum mewangi. Tumbuh, maka kupu-kupunya nggak harus dikejar-kejar. Kupu-kupunya akan datang menghampiri kita. Rezekinya datang mendatangi kita. Yang datang orang baik, ngasih tempat untuk usaha, ngasih modal tanpa bayar, tanpa pengembalian. Kupu-kupunya datang. Nah, kalau Pak Haji Marko mengejar kupu-kupu, kupu-kupunya yang tidak bisa terbang. Kupu-kupu apa? Malam. Kupu-kupu malam. Ada lagunya itu. Jadi ini kunci utama hanya ini Bapak Ibu sekalian. Yang Ibu Bapak hajatkan tadi, Bapak Ibu harus dipelihara sifat yang positif. Jauhkan dari formulir keanggotaannya setan, gak usah dicentrang. Kalau itu diisi masuk ke dalam hati, maka hajat Bapak Ibu sekalian setan yang akan memenuhi, mengganggu. Tapi kalau mengikuti yang diarahkan dari Pak Haji tadi, ilmu dasarnya adalah memelihara sifat yang positif. Karena kalau sifat kita positif, kita pasti beruntung, tidak merugi. Apapun langkah yang kita lakukan menghasilkan uang. Apapun kita pegang menghasilkan uang. Apapun yang kita usahakan menguntungkan. Jadi hidupnya selalu beruntung. Ketemu orang juga orang yang baik. Ketemu orang-orang yang mau membantu kita. Jadi selalu beruntung. Bisa? Pasti bisa. Pasti sehat,
pasti lancar usahanya, nasi birunya pasti laris. Nasi biru. Yang sakit pasti sehat. Ya. Yang suaminya belum datang pasti datang. Mau didatangkan, Bu? Begitu, Pak Haji? Ya, dengan jaga apa suaminya datang? Jadi harus pelihara. Memelihara. Suka supaya bisa terbang. Biar